Kita akan memulai rangkaian ibadah malam hari ini. Mari kita satukan hati kita waktu kita datang kepada Tuhan malam hari ini dengan penuh sukacita. Mari saudara, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Jesus. Haleluya. Ada
Bapak pendeta, diamkan saja. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji dan disembah, layak menerima pujian kami, layak menerima kehadiran kami pada malam hari ini. Oleh karena itu, ibadah persekutuan mesbah di tempat ini yang malam ini dapat kami lakukan hanya untuk menghormati Tuhan yang sudah menolong kami dan memimpin kami di hari-hari hidup kami sampai hari ini. Detak jantung kami masih berdenyut, nafas kami masih berjalan, seluruh organ tubuh kami masih sehat. Ini semua terjadi karena anugerah Tuhan semata-mata dalam hidup kami. Kami tidak membawa emas, kemenyan, dan nur di hadapan Tuhan, tapi kami bawa tubuh, jiwa, dan roh kami di hadapan malam ini. Seberapa kami yang hadir malam ini telah menggenapi firman-Mu yang berkata bahwa di mana 2-3 orang berhimpun atas nama-Mu, di tengah-tengah Tuhan ada. Dan malam ini kami percaya Tuhan ada di tengah kami, maka ada kebebasan dan kemerdekaan bagi kami malam hari ini. Ibadah ini kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Hamba pujian yang telah Tuhan percayakan untuk memandu kami dalam pujian. Tuhan pakai bibir mulutnya dengan kuasa pujian, lalu dia dalam hadirat Tuhan, sehingga roh hikmat dan marifat dari Tuhan memimpin hamba untuk mengantar kami dalam puji-pujian malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan siapkan untuk melayani musik kami malam ini. Tuhan urapi jari-jarinya, urapi rohnya malam ini, sehingga menyatu dengan musik malam ini untuk membawa kami menghadirkan surga di tempat ini. Kami boleh menikmati kehadiran surga malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Semua kita yang siap beribadah katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau puji-pujian kepada Tuhan. Oleh sebab itu, sebelumnya mari kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya.
Lihat kanan kiri katakan, Yesus sayangku, Yesus sayang saya. Amin. Biar kita orang semua sama-sama. Sama saja ya. Kita orang semua sama. Amin. Haleluya. Kita mau katakan, haleluya. Inilah puji-pujian kami. Haleluya. Cuaca boleh panas ya saudara, makin kita berglori bagi Tuhan. Kita percaya firman Tuhan katakan, dalam puji-pujian Tuhan bertahta di atas pujian. Amin. Kita mau katakan haleluya. Langit dan bumi pujian Tuhan. Amin. Langit dan bumi memuji Tuhan. Katakan kanan kiri, langit dan bumi memuji Tuhan. Amin. Ini saya yakin semua pada capek ya, karena libur panjang. Tetapi semangat kita untuk cari Tuhan harus nomor satu. Amin. Karena Roma 12 ayat 11 menyala-nyala dalam Tuhan. Haleluya. Kita mengatakan, hai langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan.
berkeringat. Amin. Karena orang firman Tuhan mengatakan kalau kita berkeringat tandanya kita sehat. Amin. Kalau yang tidak berkeringat ini perlu dipertanyakan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini ada kesaksian pujian dari siapa tadi ya? Dari Komisi Dewasa Cendrawasih. Berikan tepuk tangan. Komisi Dewasa Cendrawasih. Komisi Dewasa Cendrawasih, baik yang ada di sini ataupun yang Mes Papua yang lain mungkin ya, gabungan mungkin ya. Di sini. Oh di sini ya. Silakan. Oh habis firman. Oke. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat hati kita kepada Tuhan pada malam hari ini.
sembah Tuhan. Oh haleluya, Engkau baik, bahwasanya kasih setianya. Syukur Tuhan, bahwasanya penyertaan-Mu yang ajaib yang berlaku bagi kami malam hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada bukan karena hebat dan kuat kami Tuhan, tetapi semata karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengar sebagian isi hati-Mu lewat kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu, urapi dengan pewahyuan, karisma, bahkan logos daripada Tuhan Engkau berikan kepada hamba-Mu, sehingga firman yang kami terima menjadi makanan hidup kami, menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bintang ditenangkan hati malam hari ini. Dan kami percaya, kami datang ke tempat ini, kami pulang tidak dengan masalah. Kami akan menerima anugerah, menerima berkat, menerima sukacita, bahkan kuasa daripada Tuhan Engkau berikan bagi kami malam hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Kami menerima firman-Mu di dalam roh dan kebenaran. Memberkati, mengurapi hamba-Mu yang menjadi berkat hamba di dalam kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Yang diberkati Tuhan bersama katakan masih ada sukacita Bapak Ibu Selamat tahun baru. ya. Colek kiri kanannya yang bersukacita, pasti ada senyum di dalam kehidupannya, di dalam hidupnya. Colek kiri kanannya, ayo mana senyumnya, mana sukacitanya. Di dalam Tuhan ada sukacita. Masih dalam suasana lebaran, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Amin. Kalau ada salah kata bisa ditukar, ini memang bermasalah.
Ya, kita memang anak-anak Tuhan yang senantiasa harus bersuka cita di dalam segala keadaan. Amin. Bersuka cita itu bukan karena banyak uang. Bersuka cita itu bukan karena lagi keadaan yang sehat. Bersuka cita itu dalam segala keadaan, dalam segala situasi, kondisi, dan dalam segala hal. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita mau belajar satu tema yang memang kebanyakan kita semua mengalaminya, memahami kehendak Tuhan di balik ujian. Apa Bapak Ibu? Memahami kehendak Tuhan di balik ujian. Sekali lagi saya mohon maaf tadi liturginya sudah dibuat cuma karena saya ada visitasi buru-buru, diminta jemaat untuk doakan satu jemaat yang sedang dalam keadaan yang sakit dan memang butuh doa. Saya tidak balik lagi ke kantor, jadi saya langsung pulang. Itu liturgi ada di meja kantor. Aduh, minta maaf sekali, Tuhan Yesus. Bersuka cita, amin. Kita tadi luar biasa ya WL-nya. Dari awal saya merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Dari awal saya merasakan bahwa ada yang dijamah malam hari ini. Pulang tidak membawa kehampaan, tapi pulang membawa berkat Tuhan, membawa kesembuhan.
Tadi ada pujian berkali-kali kau menunggu. Tuhan bilang sama Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan mau akrab dengan kita ketika ada ujian, pencobaan, masalah yang berat terjadi. Jangan pernah kita negatif thinking sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa ya Bapak Ibu, malam hari ini semua kita dilawat sama Tuhan. Semua kita pulang dari tempat ini berjumpa pribadi dengan Tuhan. Supaya kita mengalami dalam lembah kegelapan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Di dalam segala keadaan Tuhan mau akrab dengan kita. Tuhan menunjukkan kuasanya atas hidup kita. Kita harus menjadi kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah kita negatif thinking sama Tuhan. Nah, malam hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Abraham. Apa yang Tuhan buat untuk Abraham? Yuk kita baca dulu dalam Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Nanti kita bahas keseluruhannya. Kenapa Abraham dikatakan Tuhan sebagai bapa orang beriman? Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Tentunya kita semua kenal Abraham menurut catatan Alkitab. Siapa Abraham? Anaknya Bapak Ares gimana? Siapa Abraham? Tukang sate yang ada di Sabang. Enak tuh sate Abraham. Siapa Abraham? Sesuai dengan catatan Alkitab, Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Sesuai catatan Alkitab ya. Karena banyak nama Abraham tapi tidak sesuai dengan catatan Alkitab. Kenapa Abraham disematkan sebagai bapak orang percaya? Ayo, kenapa Abraham disematkan sebagai bapak orang percaya? Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, ketika perintah diberikan kepada Abraham, Abraham melakukan persis seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Benar? Pada waktu Abraham disuruh Tuhan keluar dari tanah Ur Kasdim, tanah Ur. Abraham, kenapa mau keluar? Kemana Tuhan? Nanti Tuhan sediakan tempatnya. Tuhan gak kasih tahu loh tempatnya, dan Abraham gak tahu kemana dia akan pergi. Tetapi dia melangkah juga bersama dengan Lot keponakannya dan seluruh kambing dombanya bawaannya. Kemana? Tidak tahu. Tetapi Abraham tahu Allah berdaulat dalam kehidupan Abraham. Abraham tahu Allah yang dia sembah, Allah Israel adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah salah ketika Allah berfirman. Abraham melakukan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Pada waktu Tuhan memerintahkan Abraham keluar juga dari tanah Ur Kasdim. Abraham percaya bahwa Allah yang disembahnya tidak pernah mungkin salah, dan Allah berdaulat dalam kehidupan Abraham. Nah, pada malam hari ini kita juga belajar kembali lagi Tuhan menguji Abraham, di mana Allah meminta Ishak, anaknya yang tunggal, anaknya yang selama ini dinanti-nantikannya. Bertahun-tahun loh menantikan Ishak anaknya. Selama berapa puluh tahun kan? Abraham menantikan Ishak bertahun-tahun. Kadang kita pernikahan 5 tahun aja sudah lama baru dapat anak. 10 tahun aduh lama banget. Abraham menantikan Ishak lahir dalam kehidupan rumah tangganya 75 tahun. Ketika Abraham berumur 100 tahun dan Sarah berumur 90 tahun. Bayangin. Tetapi pada waktu itu Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan.
Bayangin Bapak Ibu Saudara, anak yang sangat disayang, anak yang sangat dicintainya, anak yang sangat dimanjanya. Karena apa didapatkannya pada waktu tua? Abraham sudah menjadi tua. Kadang saya berpikir Jericho aja disayang banget tuh sama bapaknya. Bapaknya itu kalau lagi kemana pikirannya cuma Jericho. Pokoknya kalau Jericho mau apa aja dikasih. Karena apa? Saya percaya Jericho didapatkannya pada masa tua. Jadi sama seperti Ishak didapatkannya pada waktu umurnya 100 tahun. Makanya sangat disayang. Tetapi sekali lagi Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Di dalam ayat yang kedua dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sekarang Bapak Ibu Saudara, hati Bapak mana yang tidak akan hati Bapak mana yang tidak akan hancur ketika mendengar perintah itu? Hati Bapak mana yang tidak akan pedih, sedih yang luar biasa ketika mendengar bahwa Ishak anak yang disayanginya harus dikorbankan, bahkan dikorbankan dengan tangannya sendiri. Tentunya ini ujian yang sangat berat buat Abraham. Amin. Ujian yang tidak masuk di akal. Ujian yang sangat membingungkan Abraham. Tetapi sekali lagi Abraham melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Abraham mempersiapkan semuanya dengan baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum dia berangkat di Gunung Moria. Dia mengasah pisaunya biar tajam. Dia mengambil talinya untuk mengikat anaknya sendiri. Dia membawa kayu bakar untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran anaknya itu. Coba kalau kira-kira kita dramatisir, pada saat Abraham mengasah pisau, pikirannya gimana? Mungkin nangis. Aduh Tuhan, kalau bisa waktu berhenti. Bayangin dia mengasah pisau untuk membunuh anaknya sendiri, membawa tali, membawa korban, membawa kayu bakar untuk mempersembahkan. Hatinya pasti pilu, hatinya pasti nangis. Sambil mengasah pisau mungkin air matanya terus tidak pernah kering. Coba Bapak Ibu mendramatisir keadaan itu, betapa pilunya. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu dilematis, dalam keadaan yang sulit untuk dilakukan, tetapi Abraham memahami siapa Allah yang berfirman kepadanya. Dalam keadaan yang sulit Abraham terus tetap melakukan seperti apa yang Tuhan arahkan kepadanya. Abraham memahami betul siapa Tuhan yang dia sembahnya, Allah yang tidak pernah mungkin kejam dan tega. Tetapi Abraham melakukan karena Abraham menghormati Tuhan Allah Israel, Allah yang hidup, Allah yang dia hormati. Apapun dia berani lakukan untuk memuliakan Tuhan, sekalipun peristiwanya sangat mengenaskan. Kalau Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mau mengambil Ishak, bisa nggak Tuhan mengambil Ishak? Ya dikasih mati aja, dikasih meninggal aja, sakit ya apa, benar nggak? Kalau Tuhan mau mengambil Ishak, ya ambil aja, suka-suka Tuhan. Tetapi kenapa Ishak harus dipersembahkan oleh tangan bapaknya sendiri, tangannya Abraham? Kenapa Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengorbankan Ishak di tanah Moria yang sangat menakutkan itu? Berarti Tuhan punya tujuan atas Abraham. Amin. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kadang terjadi peristiwa yang berat dalam kehidupan kita. Tuhan pasti punya tujuan atas hidup kita. Tuhan pasti punya
Sekali lagi, Abraham paham. Saya juga paham. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Abraham dikatakan sebagai bapak orang beriman. Karena ini gak gampang. Berani gak Abraham melangkah sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan? Ternyata Abraham melakukan persis apa yang diperintahkan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, dia lakukan seperti yang dia dengar. Karena itu dari sanalah Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Abraham menjadi bapak orang beriman dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena ia mampu meresponi dengan benar apa yang Tuhan katakan dan memahami siapa Tuhan yang hidup di dalam kehidupannya. Karena gini loh Bapak Ibu Saudara, pemahaman tentang firman yang benar, pemahaman tentang Allah yang benar dalam kehidupan kita akan meresponinya dengan benar. Jadi pemahaman kita akan Tuhan benar, responnya benar, hasilnya pasti benar. Tapi kalau pemahaman Tuhannya salah, sudah negatif thinking sama Tuhan, sudah merasa Tuhan tidak menjawab doa saya, responnya juga pasti salah. Makanya tidak lagi melayani di gereja, benci sama saudara sendiri, melarikan diri dari pelayanan karena pemahaman tentang Tuhannya salah, maka hasilnya salah. Benar tak? Katakan pemahaman yang benar, respon benar, hasil benar. Pemahaman yang salah, respon salah, hasilnya salah. Itu yang harus kita tahu. Kalau kita respon sama Tuhan dengan benar, pasti hasilnya juga benar. Nah begitu juga dalam kehidupan kita, kita semua ini gak pernah kebal dari masalah. Benar gak? Ada yang kebal dengan masalah? Oh, saya biar anak saya meninggal, biar suami saya di PHK. Tapi saya gak pernah nangis tuh. Ada yang begitu? Gak ada yang kebal dengan masalah. Bisa saja masalah yang berat terjadi dalam kehidupan kita. Tiba-tiba teman saya divonis kanker stadium 4B. Bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga seperti kayaknya dunia runtuh. Seperti kayaknya dia ditimpa runtuhan durian. Bisa saja kita di PHK sehingga perekonomian kita amburadul atau carut marut Bapak Ibu Saudara. Bisa saja pernikahan kita diambang perceraian. Segala sesuatu bisa mungkin terjadi dalam kehidupan kita dengan masalah yang berat. Benar gak? Kita gak kebal dengan masalah. Bisa saja masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan, tadi dikatakan respon yang benar, pemahaman yang benar, respon yang benar, hasilnya pasti benar. Yuk hari ini, pada malam hari ini, pemahaman kita tentang firman Tuhan itu harus benar. Benar ya? Lakukan persis seperti apa yang firman katakan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan inginkan, kenali Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak kenal secara pribadi Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat, kita akan berespon salah dengan kehidupan kita. Benar ya? Kita harus kenal dulu siapa Tuhan. Kita harus kenal dulu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber damai sejahtera, sumber anugerah dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah guide dalam setiap kesulitan kita, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi responnya benar dulu dengan firman Tuhan. Kalau responnya nggak benar dengan firman Tuhan, maka pemahaman kita dan respon kita pasti salah. Ketika pemahaman kita salah, maka semuanya akan salah. Kalau respon kita benar, kita akan cakap menanggung segala perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego, Bapak Ibu Saudara, itu responnya benar tentang Allah. Sekalipun
Tetap ku memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun duri dalam daging, meskipun masalah kita berat, meskipun mungkin gak ada jalan keluar, tapi kalau respon kita tentang Tuhan benar, pikiran kita benar, hasilnya pasti benar. Mengucap syukur adalah sumber segala berkat dalam kehidupan kita. Sadrak, Mesak, dan Abednego sekalipun semua menyembah patung tuangan yang Nebukadnezar dirikan, tetapi dia sekali-kali tidak menyembah. Makanya dia dimasukkan ke dalam api yang 7 kali lipat panasnya. Di dalam api dia gimana? Berjoget-joget ria, bayangin saudara. Di dalam api yang panas 7 kali lipat dipanaskan, dia berjoget-joget ria. 3 orang jadi ada 4 orang. Yang satunya siapa? Yesus Tuhan. Amin. Sekalipun dalam api, sekalipun dalam keadaan yang sulit, kalau ada Yesus, Yesus akan membuat kita menari-nari. Yesus akan membuat kita bersuka cita. Yesus membuat kita sabar. Yesus akan membuat kita tenang dalam segala keadaan. Asal bersama Yesus. Kalau nggak bersama Yesus, ansyong orang Cina bilang. Ya, ada lagu dangdut yang saya senang. Hidup ini, nah, saya akan nyanyi ini. Tapi ini walaupun lagu dangdut, apa namanya ya? Lagunya itu benar-benar maju gitu loh. Yang dangdutin. Hidup ini berapa dia? Hidup ini. Hidup ini adalah Hidup kesempatan. ini memang banyak masalah. Beres kami. Ya beres kabeh, beres kabeh. Betul saya catat. Ini luar biasa lagu ini. Nah, Saya berharap komisi dewasa latihan lagu ini, nyanyi buat Tuhan. Ya, lagunya luar biasa, syairnya luar biasa, tetapi ini lagu yang memberikan kita kekuatan. Ya, ini memang banyak masalah, kadang-kadang sulit berganti. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupmu banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres kabeh. Sekali lagi, hidup ini memang banyak masalah, terkadang datangnya silih berganti. Janganlah takut dan rendah, bersama Yesus telah. Yang penting ada Tuhan Yesus, oh ada Tuhan Yesus. Meskipun hidupmu banyak masalahnya, ada Tuhan Yesus, beres Orang Jawa beres kabeh. Orang Jawa artinya apa beres kabeh? Semuanya tuntas, tas. Asalkan ada Tuhan Yesus, semuanya beres kabeh. Semuanya tuntas. Oleh sebab itu jangan kecewa, jangan putus asa, jangan kita menjadi lemah. Paulus dalam segala kelemahannya berkata di dalam Roma 8:38, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, kesesatankah, penganiayaankah, kelaparan, ketelanjangankah,
siang-siang terus, apalagi yang pacaran terus. Ya, jadi Abraham bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan semuanya di hadapan Tuhan. Abraham tetap semangat melakukan persiapan persembahan untuk Ishak tanpa negosiasi loh sama Tuhan, tanpa bermalas-malasan, tanpa menyerah, tanpa pikir-pikir panjang. Kadang kita mau datang ke sini aja pikir panjang. Aduh, gue gak punya uang oleh, itu ngapain? Males aku ke mesbah. Aduh, gue lagi sakit kaki. Aduh, ngapain ke mesbah? Padahal Bapak Ibu sebulan sekali kita menyembah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Disinilah kita menjadi tiang bagi tempat ini. Disinilah kita menjadi pilar bagi tempat ini, berdoa bagi tempat ini. Hanya sebulan sekali kita doakan tempat ini, jadikan ruangan ini lembah pujian penyembahan bagi Tuhan. Hanya sebulan sekali. Jangan pikir-pikir, jangan jangan banyak negosiasinya sama Tuhan. Abraham gak pernah basa-basi sama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, pergi mempersembahkan Abraham. Itu namanya ketaatan, melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan maupun kita menjadi taat di hadapan Tuhan. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, tetap mengucap syukur dalam segala keadaan, karena sejak dari semula Tuhan mau menjadikan kita seorang yang taat. Kenapa Adam dan Hawa diusir? Karena mereka tidak taat. Dari semula Tuhan mau kita taat supaya kita sampai kepada tujuannya Tuhan. Kalau kita tidak pernah taat sama Tuhan, jangan harap kita sampai kepada tujuannya Tuhan, rumah Bapa yang kekal, Yerusalem yang baru. Bapak Ibu, kalau saya suruh Bapak Ibu ke Bogor, padahal ke Bogor ini kan dekat, naik kereta turun Manggarai, kalau enggak turun di Manggarai, naik dari Manggarai langsung ke Bogor, lurus ke Bogor. Tapi Bapak Ibu turunnya di Bekasi, di Tambun. Dari Bekasi Bapak Ibu itu langsung pergi ke Merak. Dari Merak Bapak Ibu langsung ke Lampung. Dari Lampung naik pesawat ke Kamboja. Kira-kira ke Bogor sampai nggak? Nah, itulah orang Kristen. Orang Kristen rata-rata tuh muter. Mau masuk surga tetapi muter-muter. Tuhan bilang bocehin. Ya enggak? Karena orang Kristen tuh banyak mikirnya, banyak muter-muternya, nggak pernah sampai kepada tujuan. Orang Kristen rata-rata nggak mau taat kepada Tuhan. Kita suka-suka aja, apa mau kita, melakukan apa, bagaimana hidup kita, farak dengan ketaatan, mau kemana kita bodoh amat, melayani Tuhan atau tidak melayani Tuhan bodoh amat. Padahal Tuhan tuntut untuk kita mempersembahkan segala hal untuk Tuhan. Amin. Tapi kita nggak pernah mempersembahkan apa-apa untuk Tuhan. Ke gereja aja males-malesan, ke persekutuan doa aja males-malesan. Tetapi tujuannya mau sampai ke sorga. Coba Bapak Ibu mikir, ngapain nggak kira-kira ke sorga? Ya, tetapi kalau dikatakan Bapak Ibu mau diberkati nggak? Amin. Bapak Ibu mau sembuh nggak? Amin. Bapak Ibu mau damai sejahtera? Amin. Bapak Ibu mau sukacita? Amin. Bapak Ibu mau taat nggak? Mau taat nggak? Diam semua. Kadang kita nggak bisa untuk taat. Padahal Tuhan hanya membutuhkan ketaatan daripada korban sembelihan. Karena ketaatan itu sampai kepada rumah Bapa di surga. Amin. Tuhan hanya butuh ketaatan. Kalau disuruh Tuhan maju ya maju. Kalau disuruh Tuhan mundur ya mundur. Kalau disuruh Tuhan melayani di mesbah melayani. Amin. Kalau Tuhan suruh masuk ibadah di mesbah datang. Kita akan sampai ke rumah Bapa di surga. Jangan muter-muter nih Bapak Ibu Saudara ya. Yohanes 3 ayat 36 dikatakan barang siapa percaya kepada Anak ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada dalam hidupnya.
tetap ada di atasnya. Ya, yang kedua, Tuhan menginginkan iman yang sungguh-sungguh. Di ayat yang ke-7 dan 8 dari Kejadian 22 tadi, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Iya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba itu, anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Pertanyaannya, siapa yang dikorbankan? Siapa? Kok takut-takut sih? Pertanyaannya, siapa yang dikorbankan? Ishak yang dikorbankan. Tetapi apa? Pertanyaan yang kedua, Abraham sudah tahu nggak ada anak domba yang akan dikorbankan? Hah? Abraham belum tahu. Belum tahu. Dia hanya tahu Ishak yang dikorbankan. Tetapi Abraham memperkatakan iman kepada anaknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Abraham nggak tahu kalau domba itu disediakan oleh Allah. Dari perkataan imannya Abraham ketika Ishak bertanya, "Di mana dombanya, Bapakku?" Abraham jawab, "Allah yang menyediakannya." Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tetapi bukti dari yang tidak kita lihat. Amin. Jadi kalau ada hal sesuatu dalam kehidupan kita tadi, merenungkan, membaca, memperkatakan, apalagi membaca, merenungkan, menghafal, memperkatakan, melakukan. Jadi firman Tuhan itu harus diperkatakan. Firman Tuhan harus dihafalkan. Abraham belum melihat anak domba itu, belum melihat, tetapi Abraham memperkatakan kepada anaknya. Abraham percaya bahwa anak domba itu disediakan oleh Allah. Makanya Abraham disebut bapak orang beriman. Karena dia belum melihat tetapi percaya. Belum melihat sudah diperkatakan. Itulah iman yang nyata. Tuhan mau kita juga seperti imannya Abraham, memperkatakan. Jadi kalau kita lemah, katakan seperti ini, "Aku kuat." Kalau kita sakit, katakan, "Aku sembuh." Kalau kita nggak punya duit, katakan, "Aku berkelimpahan." Kalau kita lagi lemah, lagi loyo, lagi layu, katakan, "Aku kuat di dalam Tuhan." Itu perkataan iman. Jadi jangan kita sakit, udah sakit kita bilang, "Sialan, sakit udah sembuh nih." Ya, jadilah sesuai dengan imanmu. Ya loyolah, nggak sembuh-sembuhlah sakit kita. Kita harus memperkatakan, sekalipun kita lagi nggak ada duit nih, Allah yang menyediakan berkelimpahan bagiku. Yang sakit di musrifah mau dikatakan, "Aku disembuhkan Tuhan, aku dipulihkan Tuhan, aku diberkati Tuhan." Amin. Karena Tuhan yang menyediakan berkat, Tuhan yang menyediakan mujizat dalam kehidupan kita. Perkatakan iman seperti Abraham. "Bapak, di mana anak dombanya? Ini kayu udah ada, tali udah ada." Tapi Abraham katakan, "Tuhan yang menyediakan bagi kita anakku." Amin. Kita harus memperkatakan sebaliknya. Kita harus tertanam di hadapan, di kedalaman iman kita, seperti analogi pohon. Pohon korma ketika ditanam, Bapak Ibu tahu nggak cara tanam pohon korma? Jadi biji korma padang gurun, ditaruh, ditutup pasir, ditindih sama batu, blok. Sampai akar pohon korma itu menancap sampai pada kedalaman. Setelah menemukan air, baru korma itu tumbuh ke atas. Dia terus tumbuh ke atas. Dia tidak tergoyahkan oleh badai, oleh angin, oleh apapun juga. Begitupun juga kita, kalau iman kita di kedalaman, kalau iman kita mengerti mengenal Tuhan, pasti kita tidak pernah mungkin goyah. Kita tidak pernah kecewa, marah dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi kita harus memiliki keakraban dengan Tuhan. Kita punya dasar iman yang kuat, yang kokoh, sehingga ketika ada badai
firman itu di dalam kebenaran firman. Tuhan mau kita semakin dalam dengan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menginginkan kerelaan. Di ayat yang ke-10 tadi dari Kejadian 22 ayat 10 dan 13 dikatakan, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Lalu apa? Ya, Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Kita melihat di sini sebuah kerelaan yang sungguh-sungguh ketika mempersembahkan anak kesayangannya Ishak dan tidak segan-segan mau membunuhnya, menikamnya. Tuhan menyediakan pengganti. Kalau kita rela menyediakan kehidupan kita dengan baik kepada Tuhan, Tuhan pasti mencukupi kebutuhan kita. Amin. Kalau kita rela menyerahkan hati kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk kita bisa mengampuni orang yang bersalah sama kita. Kerelaan itulah yang Tuhan minta daripada kita, karena Tuhan akan menyediakan penggantinya. Tuhan menginginkan kita rela untuk hidup kita dipersembahkan, rela ketika disakiti mengampuni orang, rela ketika kita diuji oleh Tuhan tetap bersyukur dalam segala hal, rela ketika kita diuji kita masih tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Amin. Relakan hidupmu yang paling berharga kepada Tuhan apa? Dari talenta sayang Bapak Ibu Saudara yang bisa nyanyi, ayo belajar melayani Tuhan. Ya, yang bisa WL, singer, yang bisa, sebenarnya disinilah tempat kita melatih diri kita untuk mengorbankan yang terbaik kepada Tuhan. Kita bukan denominasi, kita tidak memandang denominasi, mau Katolik, mau Advent, GBI, GKI, nggak ada. Yang Tuhan mau, apakah hidupmu dipersembahkan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya. Nah, disinilah makanya saya selalu memberikan yang terbaik dari pengkhotbah-pengkhotbah yang hadir di sini, memberi makanan rohani supaya kita mengerti, memahami siapa Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang dahsyat dalam kehidupan kita, supaya kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya saya mengirim Bapak Ibu Saudara pulang ke rumah Bapak di sorga, karena semua kita ujung-ujungnya bakalan innalillahi wa inna, apalagi yang umur 60, 70, hati-hati. Sebentar lagi kita akan tunggu antrian berikutnya. Kita mau kemana kalau kita nggak kenal Tuhan dengan baik? Kita mau kemana kalau kita nggak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan? Jangan berharap orang Kristen mati masuk surga. Enggak seperti itu. Lakukanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Tuhan, dan hiduplah taat senantiasa, dan merelakan hidup kita untuk dibentuk sama Tuhan, merelakan memberikan talenta kita yang terbaik kepada Tuhan. Disinilah kita belajar untuk melayani Tuhan. Jangan kita berpikir ya itu GBI punya. No, Bapak Ibu Saudara, di kerajaan surga itu nggak ada Advent, nggak ada GBI, nggak ada GKI, nggak ada Katolik, nggak ada. Yang ada bagaimana kamu taat dan setia sama Tuhan, mengerti, mengenal Tuhan secara pribadi kepada Dia. Tuhan gak tanya, oh kamu orang Katolik ya, di sebelah sini. Oh kamu orang GBI ya, oh sebelah sini nih. Nih, worshipnya bagus nih, GBI di sebelah sini. Gak ada seperti itu. Yang Tuhan mau, kita merelakan diri kita untuk dibentuk sama Tuhan, supaya kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Makanya kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Matius 22 ayat 37 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hati di sini dikatakan dalam bahasa aslinya itu kardia. Artinya life of center, the center of life. Pusat kehidupan kita yang harus dipersembahkan
kita berikan kepada Tuhan. Malam hari ini relakan. Rela tuh kalau orang seberang bilang tuh ikhlas. Kalau kita punya satu foto, almarhum Mbak Eni sudah tidak ada, tetapi dia selalu cepat kalau saya ngomong, apa Mbak Eni TLKB? Siapa yang tahu? Ya doa pagi masih tahu. Tulus, lurus, kudus, berkenan kepada Tuhan. Itu sifat dan karakternya Tuhan di kayu sune, artinya tulus, lurus, kudus, berkenan kepada Tuhan. Relakan apa yang menjadi kendala hidupmu. Ya, kalau kita lagi disakiti, relakan untuk mengampuni. Kalau kita lagi lelah, capek, relakan semuanya untuk Tuhan. Jangan kita kekepin. Bersihkan hati kita di hadapan Tuhan. Bebaskan hidup kita untuk kita melayani Tuhan. Amin. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu kita belajar 3 hal untuk kita mengerti kehendak Tuhan di setiap ujian, di setiap persoalan, di setiap keadaan yang berat dalam kehidupan kita. Tuhan hanya minta 3 satu: ketaatan kepada Tuhan, iman yang sungguh-sungguh kepada Allah, merelakan hidup kita untuk dibentuk, berikan segala yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan menginginkan yang berharga dari dalam hidupnya. Amin. Itu yang Tuhan mau. Maka Tuhan sumber segala berkat, Tuhan sumber segala mujizat yang akan menyertai hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Itu firman Tuhan. Beri kemuliaan, tepuk tangan yang meriah buat kita. Yuk kita berdoa. Kita nyanyikan satu pujian. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Yuk kita serahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Tadi di awal dikatakan serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, karena di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Kau melihat setiap hati yang hadir di tempat ini. Kau melihat Tuhan setiap penderitaan, persoalan, masalah yang mereka hadapi. Iman kami berkata Tuhan, walaupun gunung itu tak berpindah, namun aku tetap percaya Tuhan yang punya kuasa berdaulat atas kehidupan. Tuhan, Kau tahu hatiku, Kau tahu persoalanku, Kau tahu Tuhan apa yang sedang aku alami hari-hari ini. Bapak Ibu serahkan hidupmu kepada Tuhan, serahkan persoalanmu sama Dia. Tuhan hadir di sini, saya merasakan ada kehadiran Tuhan di tempat ini. Yuk ngomong sama Tuhan, percaya Tuhan mendengar segala cerita hatimu hari ini. Tuhan, Kau tahu setiap apa yang mereka doakan kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Glory Yesus. Haleluya. Imanku berkata, bahkan masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di
buka jalan atas hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara.